Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu dalam channel ini, tempat kita bersama-sama belajar, merenung, dan memperbaiki diri menuju ridha Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana kabar hati kita hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya. Semoga Allah melapangkan rizki kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menuntun langkah kita menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sering dilupakan banyak orang, yaitu tentang nasihat Imam Al-Ghazali mengenai wanita yang sebaiknya dihindari sebelum menikah. Sebuah nasihat penuh hikmah yang bukan hanya untuk para laki-laki yang sedang mencari pendamping hidup, tetapi juga untuk para perempuan agar bisa bercermin dan memperbaiki diri. Karena pernikahan dalam Islam bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan ibadah panjang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Qs Ar-Rum 21. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah bukan sekadar menyatukan dua hati atau dua keluarga. Menikah adalah ibadah yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat tanggung jawab besar, kesabaran, dan perjuangan untuk menjaga cinta tetap berada di jalan Allah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang mencari kebahagiaan dunia, tetapi juga membangun jalan menuju surga bersama orang yang kita cintai. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadits Muslim dan Tirmidzi. Hadits ini mengingatkan kita bahwa wanita solehah adalah harta paling berharga di dunia. Ia bukan sekadar pelengkap hidup, melainkan penyejuk jiwa dan penuntun ke jalan kebaikan. Namun di sisi lain, jika salah memilih pasangan, pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan bisa berubah menjadi ujian berat yang melelahkan lahir dan batin. Karena itu, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan agar kita berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Sahabat beriman, Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya, memberikan nasihat agar laki-laki tidak terburu-buru memilih pasangan hanya karena rupa atau harta. Sebab kecantikan bisa memudar, harta bisa hilang, tetapi akhlak dan iman adalah cahaya yang akan tetap menyala di hati sampai akhir hayat. Beliau menasihatkan agar setiap laki-laki mencari wanita yang mampu menjadi sumber ketenangan, bukan sumber. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan nasihat yang sangat indah dan penuh hikmah. Beliau menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, seorang laki-laki hendaknya berhati-hati karena wanita memiliki pengaruh besar terhadap arah kehidupan suaminya. Istri yang baik bisa menjadi pintu surga bagi suaminya, namun istri yang buruk bisa menjadi jalan menuju kehancuran rumah tangga. Dalam nasihatnya, Imam Al-Ghazali menyebut beberapa sifat yang sebaiknya dihindari oleh seorang laki-laki ketika memilih istri.
Sifat pertama adalah wanita yang banyak menuntut dan tidak pernah merasa cukup. Ia selalu merasa kurang, selalu membandingkan dengan orang lain, dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan suaminya. Padahal, rasa cukup dan syukur adalah kunci ketenangan rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat sekalian, wanita yang tidak pandai bersyukur akan membuat suaminya lelah, bukan hanya secara lahir, tapi juga batin. Sebab setiap usaha yang dilakukan tidak pernah dianggap cukup, setiap pemberian terasa kurang, dan setiap perhatian sering disalahartikan. Maka, Imam Al-Ghazali mengingatkan, jangan jadikan nafsu sebagai pengukur cinta, tapi gunakan keikhlasan dan rasa cukup sebagai pondasi kasih sayang. Sifat kedua yang diingatkan oleh beliau adalah wanita yang suka mencela dan merendahkan suami. Dalam rumah tangga, suami membutuhkan penghargaan dan kepercayaan dari istrinya. Jika setiap perkataan sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nasihat Imam Al-Ghazali yang telah kita bahas, kita bisa memahami bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi penyatuan dua jiwa yang sama-sama ingin mencari ridha Allah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan lahir dari pasangan yang sempurna, tetapi dari dua orang yang sama-sama berusaha untuk saling memperbaiki diri, saling mengerti, dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan kalimat yang begitu dalam maknanya. Beliau mengatakan bahwa seorang suami yang ingin menemukan ketenangan dalam rumah tangga hendaknya mencari istri yang solehah, yang pandai menjaga lisannya, yang mampu menjaga kehormatan dirinya, dan yang selalu menempatkan keridhaan Allah di atas segalanya. Karena wanita seperti inilah yang akan menjadi penyejuk mata bagi suaminya dan penenang bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat 21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama pernikahan bukanlah kemewahan dunia, tetapi ketenangan jiwa. Kasih dan sayang yang Allah tanamkan dalam hati suami dan istri adalah karunia yang sangat besar. Namun karunia itu hanya akan bertahan bila keduanya saling menjaga